Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersahabat terlebih dahulu Bapak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Allahumma Muhammad. sholli alaihi. Dan Bapak siapa dan dari mana? Saya Diding dari Majalengka. Baik, silakan bisa bertanya langsung kepada Buya. Ya, Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya mengenai waris Buya. Langsung saja ya Buya. Silakan. Ini yang kami tahu kan harta waris itu semestinya dibagikan secara aturan waris ya Buya. Ya. Namun kadang tidak semua melakukan itu. Kadang ada yang membaginya secara rata. Nah, untuk harta waris yang dibagikan secara rata kepada laki-laki dan perempuan, apakah cukup Buya jika misal para ahli waris yang harusnya kebagian lebih banyak berkata, enggak apa-apa, saya dikasih segini juga. Jika misal ada hak saya yang terkasihkan ke yang lain, saya ridho. Atau apakah harus dibagikan secara aturan waris terlebih dahulu, baru boleh diberikan ke yang lain? Lalu bagaimana juga jika misal harta waris tidak dibagi sama sekali, tapi sebagian ahli waris malah berkata kepada yang lainnya, yang nggak dibagi itu Bu ya, nggak apa-apa sebagian ahli waris, nggak apa-apa, nggak usah dibagi, biarlah jatah kita untuk dia saja kepada salah satu ahli waris. Atau apakah harus dihitung masing-masing jatah warisnya terlebih dahulu, baru boleh dibagikan, baru boleh diberikan. Dan ketiga, barangkali bagaimana Buya jika misal kita mengetahui ada satu keluarga telah membagikan waris, tapi tidak menggunakan aturan waris. Dan kita menjadi pembeli di antara mereka atas sebagian harta waris yang telah dibagikan itu. Apakah kita berdosa karena melakukan itu? Sahkah transaksi kita? Karena kan mungkin saja dalam harta yang kita beli ada hak-hak yang tidak ditempatkan sebagaimana mestinya. Jika tidak sah, bagaimana jika itu sudah umum terjadi di suatu kampung? Bagaimana status hak miliknya? Mohon maaf ya, sekian. Terima kasih untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa tadi ditulisnya? Apa? Dicatat gimana yang bawa acara? Harus catat, harus mencatat. Sana bukan yang bawa acara. Biar tidak apa? Bagi. Jadi harus jadi ngikut, bukan hanya sekedar dicatat supaya, karena takut kelewatan. Mencatat semuanya. Jadi takut air kelewat. Kasihan ya kalau kelewat. Dicatat semuanya. Pertama, membagi waris. Sebelum membagi waris ada yang perlu Buya sampaikan bahwa sebelum harta diwaris ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Jangan diwaris dulu. Pertama, membagi waris, sebaik-baik membagi waris adalah secepatnya. Tapi biarpun cepat, tidak boleh buru-buru kecuali 5 hal dulu dipenuhi. Yang pertama harus selesaikan dulu urusan hutang dengan Allah. Misalnya dia pernah punya nadar, ini bab nadar hari ini ya. Atau dia pernah kaya, pernah wajib haji. Atau kafaroh ya, pernah punya kafaroh harus penuhi. Dengan Allah. Kedua, hutang dengan manusia. Jangan dibaris dulu, bagi dulu haram. Hutang dengan manusia. Setelah hutang dengan manusia, maka kewajiban berkenaan dengan hartanya. Kalau memang harta wajib dizakati, zakati dulu sebelum dibagi. Itu hanya orang fakir. Yang keempat adalah tentang wasiatnya. Kalau dia pernah wasiat, tentunya wasiat ini harus dikembalikan kepada ulama. Ada wasiat yang nggak boleh dipenuhi. Wasiat sesuai dengan syaratnya, maka wajib dipenuhi dulu. Ingat, wasiat jangan asal wasiat dipenuhi ya, bahaya ini. Tanyakan ahlinya wasiat apa kira-kira. Tanya ulama. Kelima adalah biaya perawatan jenazah, kecuali istri masih punya suami. Setelah ini 5 dipenuhi, baru dibagi waris itu. Lah pembagian waris adalah seperti dengan ada 2 cara. Yang pertama adalah boleh milih. Yang pertama adalah sebagai ini, dibagi sesuai dengan bagian-bagian sudah ditentukan. Furudnya, bagian-bagian ditentukan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi yang disebutkan oleh para ulama dengan kitab pembagian waris. Faraid. Ya. Seperti disebutkan kalau seorang suami ditinggal istrinya,
Kemudian istrinya punya anak dapat 1/4, atau sebaliknya suami istri tinggal suami punya anak 1/8, kalau nggak punya anak separuh, seperti itu. 1/8. Jadi kalau seorang suami ditinggal istri, ini sebagai contoh, seorang suami istrinya meninggal dunia, suami istrinya meninggal dunia, ya kan, nggak punya anak separuh, punya anak 1/4, kayak gitu. Itu namanya farad, namanya ilmu faraid. Sesuai dengan ketentuan hukum fikih faraid. Nah, itu hendaknya. Tapi bisa juga dengan syarat satu lagi. Dengan cara damai, wasulhu khair. Damai, dibagi rata itu adalah termasuk cara membagi waris yang benar. Cuman catatannya, yang menghendaki membagi rata itu yang punya hak lebih gede. Jangan yang lebih kecil minta, ini kurang ajar. Misalnya ada anak laki 1, anaknya laki 1, perempuan 2. Tiba-tiba sang laki-laki mengatakan, adik dibagi rata aja deh. Boleh itu, berarti damai. Berarti sang abang, sang kakak itu ingin bersedekah buat adik-adiknya. Bukan dari yang perempuan mengatakan, bagi dong, bagi sama aja ya. Kalau sekedar mengusulkan mah boleh. Tapi mengusulkan yang cantik, bukan mengusulkan bikin malu. Cuman karena dia pintar bisa mengusulkannya menjerumuskan. Ya kita akan perlu jaga ukhuwah. Ada yang belum ini ya, dibagi rata semuanya ya, dek, kamu yang laki, ini perempuan yang ngomong. Kami ya, iya nggak enak, nggak boleh begitu, harus benar-benar kerelaan. Sehingga yang jatahnya lebih besar mengatakan, oke, dibagi rata saja. Kenapa? Di saat dibagi rata, jatahnya terkurangi. Berarti diam-diam dia sedekah kepada saudaranya. Dia berderma kepada saudaranya. Seperti itu. Ya, dia damai yang sesungguhnya, bukan diseremkan, bukan ditakutkan. Kalau anak kecil nggak bisa diajak damai, anak kecil belum dianggap omongannya. Bagi rata masih ada bayinya, nggak bisa. Bayinya dibagi rata dek ya, nggak sah. Ungkapan anak kecil nggak bisa diterima. Maka bagi rata itu semua orang yang dewasa, sudah akil balik, kemudian bukan muflis dia, bukan orang yang mahjur alaih, kemudian juga dengan kerelaan yang jelas, itu baru sah. Jadi itu termasuk bagian secara syar'i juga. Bagi rata deh gitu aja. Aku perhatikan yang laki ngomong karena adik-adikku perempuan ini kayaknya Masya Allah belum mapan. Ya nggak perlu deh 1/2, aku boleh sama. Sah-sah saja. Tapi jangan dipaksa. Sukarela dari dirinya. Semacam itu. Kemudian. Pertanyaannya selanjutnya adalah. Tidak dibagi ya. Tidak dibagi. Kalau tidak dibagi nggak boleh. Kalau tidak dibagi bakal berantakan sampai akhir. Kalau bagi nggak boleh, harus dibagi. Biarpun dengan cara, apakah cara damai atau dengan cara yang tidak pakai pembagian hitungan waris tersebut yang sudah ditentukan. Kemudian kalau tidak mengambil misalnya, saya tidak mengambil, saya berikan kakak saya, adik saya, oh sah-sah saja. Namanya berderma sedekah. Boleh-boleh saja. Aduh bagian saya tidak saya ambil deh. Saya lihat adik saya sangat kurang. Ambil deh. Oh boleh. Tapi kalau tidak dibagi dibiarkan terlantar. Enggak, itu jadi masalah di kedepan hari. Ketemu cucu. Ini rebutan harta kakeknya nanti bahaya. Karena sebenarnya dari kakek kan ke anak. Cuman karena waktu di anaknya nggak dibagi ketemu cucu berantem nanti. Suudon lagi. Padahal yang didapat paling yang secuil saja. Cuman perasaannya gede. Karena apa? Ini milikku. Bahaya tambahan. Jadi jangan sampai menunda pembagian waris. Bahkan kalau seandainya mayat belum dikubur, bagi waris lebih indah kok, karena hatinya masih sejuk kan. Justru agar tidak terjadi pertikaian, perselisihan, permusuhan. Baik, kalau Anda membeli tanah atau harta waris dengan cara tersebut di atas, ya sah. Baik di cara bagi rata yang memang suka kerelaan dari mereka atau dengan pembagian waris, maka Anda boleh-boleh saja membelinya sah. Terakhir catatan, ingat kepada siapapun dari Anda. Di dalam pembagian waris, hendaknya Anda menjadi orang yang paling lembut, paling adem. Jangan jadi setan di dalam rumah keluarga. Pokoknya sudahlah gimana baiknya menurut syariat. Sudah. Jangan biasa ngangkat suara, jangan biasa ini. Kalau sudah mulai ada ngangkat suara, sebenarnya telah diduduki oleh setan di kepalanya. Hati-hati. Jangan banyak. Karena waris itu ada setannya gede-gede. Kadang ini ditanya tok marah. Bang, rumah ini gimana? Mau dijual? Belum apa-apa, belum selesai. Ini Anda memang naudzubillah. Kalau pengen tahu ahli neraka berjalan di atas bumi, itu lihat orang yang merebut waris.
Biasanya merebut waris bukan yang paling bodoh, paling pinter dia itu. Paling ngerti hukum dia. Paling ustadz kadang-kadang, hati-hati. Karena setannya gede itu. Merebut waris. Main begini, bohongi adik-adiknya, bisa jadi begitu. Hati-hati. Karena ini pengen ahli neraka berjalan di atas bumi perebut waris. Kenapa? Dia telah ngambil hak saudaranya, mutus tali persaudaraan, menyakiti orang tuanya, Masya Allah. Habis deh dosanya diambil semuanya. Waris adalah harta berkah. Jerih payah orang tua. Ambil dengan cara yang benar akan jadi berkah buat Anda. Wallahu a'lam bishawab. Afwan Buya, pertanyaan terakhirnya Buya, belum terjawab. Bagaimana jika kita tahu telah membagikan waris tapi tidak memakai aturan waris dan kita menjadi pembeli harta waris tersebut? Apakah berdosa? Sahkah transaksinya? Bagaimana status kepemilikannya jika sudah dibeli? Kalau tidak dengan aturan waris tapi dengan cara zalim, ya nggak boleh dong kita membeli. Itu kan bukan miliknya dia. Haram kita membelinya. Cuman biasanya kita tamak, wah prospektif buat bikin toko lah. Ini urusan dia. Nggak bisa kalau kita tahu betul dia zalim, nggak boleh. Tapi kalau kita tahu dengan cara tadi, oh dia bagi rata, sukarela, ya boleh-boleh saja. Tapi kalau kita tahu bahasa itu abang jahat sama adiknya, lalu jual kepada kita, nggak boleh kita membelinya, kita nolong dalam kebusukan. Yang pertama, yang kedua, dia menjual bukan miliknya, nggak sah jual belinya. Ya nggak boleh. Kalau tahu kita, kalau nggak tahu ya orang nggak tahu nggak dosa di hadapan Allah. Kita membeli apapun nggak tahu ini dari mana, apakah curian dan sebagainya. Tapi kalau kita tahu ini barangnya orang lain dijual ke kita, nggak boleh kita membeli. Apalagi barang curian, barang gosop kayak itu kan barang gosop, mengambil milik saudaranya, nggak boleh kita mengambilnya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Allah Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.